didukung oleh Syukron katsiran, terima kasih masih bersama kami di Syiar Madrasah Ramadan. Tanpa berlama-lama, adik-adik di rumah kita akan langsung melanjutkan pembahasan hari ini. Dan ini dia penjelasan berikut. Tafadhol Bapak Islaqun Najah. Siswa-siswi di mana saja kalian berada, kita teruskan segmen pada kesempatan kali ini membincang tentang ukhuwah Islamiyah. Perbedaan sebagai sebuah niscaya, dan secara normatif Allah SWT itu menyatukan kita. Siapapun yang diberikan kesempatan mengimani Allah yang Esa, pastikan bahwa ini merupakan sebuah anugerah yang luar biasa. Artinya bahwa ketika kita diberikan keimanan oleh Allah, itu artinya kita dicinta oleh Allah, dan bagaimana kemudian kita merespon cintanya dengan cara kita mengindahkan apa yang diperintahkan dan kemudian meninggalkan semua yang dilarang, termasuk diantaranya menjalin hubungan dengan sesama siapapun itu, termasuk mereka yang punya kesamaan secara teologis mengimani Allah yang Esa. Di dalam surat Al-Imran Allah menyeru kepada kita semua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'tasimu bihablil jami'a wa la tafarraqu, bahwa kita diminta untuk senantiasa memperhatikan ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya bagaimana kita bisa mengkonstruk, membangun kembali ukhuwah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat itu, kita harus membangun kesadaran bahwa ada misi tertentu yang dikehendaki atas nama persaudaraan sesama muslim. Ini penting karena ini menjaga keseimbangan kosmos dengan tidak berlaku negatif dan kontradiktif, selalu menyuarakan kebaikan, selalu menolak kemungkaran, mendistribusikan kasih sayang kepada siapapun dengan menebar salam misalnya. Di dalam satu hadis disebutkan bahwa tidak hanya salam yang diperintahkan, senyum saja itu bagian dari kita memberikan kontribusi kepada orang lain. Nabi pun mengidealkan siapapun orang yang berpredikat muslim, sikapnya terhadap sesama muslim mestinya saling menyinta, mestinya saling menyayangi, mestinya saling memiliki empati. Jika di antara saudara muslim dalam posisi yang tidak menggembirakan, apalagi dalam persoalan finansial, maka kita punya kewajiban moral untuk memiliki empati bagaimana kita memberikan solusi. Seperti hari-hari ini ketika kita dalam masa musibah COVID-19 ini, betapa kita lihat banyak orang punya empati untuk memberikan donasi apapun agar saudara-saudara mereka itu adalah survive. Dan itu betul sebagaimana Nabi pernah katakan dalam sebuah sabdanya, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul mislul jasad idastaka adwun minhu tada'a lahu sa'rul jasad bisahar wal huma. Nabi mengilustrasikan bahwa kita dengan sesama komunitas muslim yang lain itu ibarat tubuh yang satu. Jika ada di antara salah satu dari tubuh kita itu merasa ada keluhan, maka seluruh tubuh itu kita ikut meradang, tidak bisa tidur dan merasakan demam akibat keluhan dari salah satu di antara tubuh yang kita rasakan itu. Jika kesadaran masyarakat muslim sebagaimana diilustrasikan dalam hadis tersebut ini terwujud, maka problem keumatan seperti sekarang ini yang tak kunjung padang, seperti misalnya kesenjangan sosial di bidang pendidikan, ekonomi, dan yang lain tidak akan lagi ada. Minimal terminimalkan, karena masing-masing kita punya empati, kita merasakan bagaimana orang lain. Karena itu Nabi juga memberikan sebuah statement bahwa sesungguhnya keimanan kita itu dipertaruhkan. Kita menjadi seorang mukmin yang baik, yang sempurna itu ketika kita menyintai siapapun orang lain itu sebagaimana kita menyintai diri. Sehingga tidak ada arogansi di dalam pemahaman kita terhadap saudara kita. Jadi umumnya kita ini arogan, mendahulukan kepentingan pribadi dan menistakan atau kemudian membiarkan kepentingan orang lain. Dan Nabi pun pernah memberikan sebuah statement bahwa al-mu'min lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'dhum ba'dha summa sabbaka baina asabi. Dan Nabi pernah mengilustrasikan bahwa seorang mukmin dengan mukmin lain itu seperti layaknya bangunan yang sama, bangunan yang kuat, bangunan yang kokoh. Bangunan itu ada pondasi, bangunan itu ada dinding, bangunan itu ada atap. Mereka berbeda.
berbeda kapasitasnya, berbeda fungsinya, berbeda perannya, tetapi mereka semua memiliki peran-peran yang luar biasa. Karena itu, marilah kita punya empati kepada siapapun kita. Jangan kemudian mengembangkan perbedaan di antara kita. Saya kira itu yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga kita bertemu pada segmen yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi adik-adik pemirsa di rumah penjelasan terkait dengan konsep dan juga implementasi ukhuwah Islamiyah. Insya Allah semakin paham ya. Nah sekarang saatnya saya akan mengajak adik-adik semua untuk menjawab pertanyaan terkait materi hari ini. Ini dia pertanyaan pertama. Apakah pengertian dari Tauhid al-Ukhuwah? A. Penyatuan umat atas nama saudara. B. Penyatuan wilayah kepemerintahan. Atau C. Keyakinan terhadap keesaan Tuhan. Nah, pertanyaan yang kedua, di antara sebutan program Nabi Muhammad SAW yang direalisasikan pasca hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, manakah yang memiliki makna menjalin persaudaraan? A. Bina al-Masjid. B. Al-Dustur al-Wasiqah. Atau C. Al-Mu'akha. Nah, adik-adik pemirsa di rumah jika sudah mendapatkan jawabannya, langsung ayo tulis di kolom komentar postingan banner tema hari ini yang diunggah di Instagram kami @metrotv. Kita tunggu ya jawaban adik-adik hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat malam ini. Akan ada hadiah masing-masing Rp500.000 untuk 2 pemenang tentunya. Dan kita akan mengumumkan jawaban pada episode selanjutnya. Nah, bagi adik-adik yang sudah berpartisipasi di episode sebelumnya, sekarang saya akan memberikan jawaban yang benar dan nama pemenangnya. Ini dia jawaban yang benar. Dan inilah nama-nama yang beruntung sebagai pemenangnya. Selamat ya untuk adik-adik di rumah yang berhasil menjawab dengan benar. Semoga bermanfaat. Tetap semangat bagi yang belum terpilih menjadi pemenang. Coba terus karena masih akan ada kuis-kuis di episode Syiar Madrasah Ramadan selanjutnya. Nah, untuk jawaban hari ini, adik-adik bisa mendapatkan jawabannya di episode selanjutnya nanti. Adik-adik pemirsa di rumah yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerapkan ukhuwah Islamiyah ternyata sangat penting bagi kehidupan sehari-hari, khususnya kita sebagai umat Muslim. Ukhuwah Islamiyah bisa kita wujudkan kalau kita mau membuka diri untuk mengenali segala kelebihan dan juga kekurangan dari perbedaan yang ada di dunia dan tidak melakukan hal-hal yang buruk demi kepentingan pribadi ataupun kelompoknya. Nah, dengan melaksanakan kedua hal ini, nantinya insya Allah kita bisa menjaga ukhuwah dan saling menghormati sesama. Nah, ini dia pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ilmu yang kita pelajari menjadi ilman nafi'an, bisa menjadi jalan kita untuk menjadi muslim yang lebih baik lagi dan meningkatkan iman dan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk terus memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan ini dan terus menjaga kesehatan meski hanya di rumah saja. Tetap saksikan program kami Syiar Madrasah Ramadan yang tayang setiap hari Senin hingga Jumat pukul 16.05 waktu Indonesia Barat hanya di Metro TV. Al-afwu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengunjungi media Inovasi Abad 21. Jangan lupa like, subscribe, dan notifikasi lonceng. Dimanapun dengan perbedaan apapun, perbedaan ras, perbedaan suku, perbedaan apapun bahasa, mereka dipersatukan atas nama agama. Dan yang ketiga adalah tauhidul hukumah,
wilayah Nabi dan sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran, betapa satu suku, satu kabilah dengan yang lain ini tidak bisa didamaikan. Tetapi dalam waktu yang relatif singkat, 23 tahun kurang lebih, masyarakat Arab, kemudian semenanjung Afrika, kemudian kawasan negara-negara Balkan hari ini dan Asia Tengah, semua menyerahkan kepemimpinannya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkhusus kita bincang tentang ukhuwah Islamiyah terkait dengan tauhidul ukhuwah tadi itu, maka kita akan bincang pada kesempatan dan segmen berikutnya. Adik-adik di rumah, jika dilihat secara historis, ukhuwah Islamiyah ini ternyata dapat kita lihat sendiri dari keberhasilan program-program yang dijalankan oleh Nabi besar Muhammad SAW, khususnya pasca hijrah beliau ke Madinah. Salah satunya adalah ketika Nabi mempersatukan kaum Muhajirin dan juga kaum Ansor. Nah, setelah ini masih banyak materi yang akan kita bahas tentu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Syiar Madrasah Ramadan. Terima kasih telah mengunjungi media Inovasi Abad 21. Jangan lupa like, subscribe, dan notifikasi lonceng.